Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh dan soleha. Hari ini kita belajar tematik 2B, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dipersiapkan bukunya ya kakak. Tetap semangat. Selanjutnya kakak buka halaman 41 dan 42 pada pembelajaran 1. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Belajar menanam jagung. Raka dan Yoga datang ke rumah Ino. Raka dan Yoga mengetuk pintu dan ucapkan salam. Ino membuka pintu dan menyambut mereka. Raka berkata, "Kamu sedang apa, Ino?" Ino menjawab, "Aku sedang menanam jagung di kebun belakang bersama ayah." Yoga bertanya kembali, "Bolehkah kami ikut membantu?" Ino menjawab, "Sebentar, aku tanyakan dulu." Ino, ayah, Raka, dan Yoga ingin ikut menanam jagung. Kemudian Raka bertanya kepada ayah, "Bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak?" Yoga menambahkan, "Benar, Pak, bolehkah saya ikut membantu?" Lalu ayah menjawab, "Boleh, Yoga dan Raka boleh ikut. Mari bersama kita menanam jagung." Raka gembira, "Hore!" Lalu Yoga mengucapkan, "Terima kasih, Pak." Jika kita bermain ke rumah teman, kita harus bersikap sopan ya, Kak. Pertama, mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, jangan lupa mengucapkan salam dan meminta izin jika hendak melakukan sesuatu. Jangan lupa pula mengucapkan terima kasih jika diberi izin. Selanjutnya halaman 42. Bagaimana sikapmu? Beri tanda centang pada sikap terpuji saat berkunjung ke rumah teman. Saat di depan pintu rumah teman, aku akan... Yang mana ya, Kak? Membuka pintu atau mengetuk pintu? Betul, jawabannya mengetuk pintu. Jadi ketika kita hendak bermain ke rumah teman, kakak jangan lupa mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Tidak boleh langsung masuk, harus sopan. Selanjutnya nomor 2. Setelah mengetuk pintu, aku akan... Yang mana ya yang harus dicentang? Betul, jawabannya ucapkan salam. Jangan lupa ketika bermain ke rumah teman harus mengucapkan salam ya, Kak. Selanjutnya, ayo menyimak. Saat berkunjung ke rumah teman, kita harus sopan. Ketuklah pintu dan ucapkan salam sebelum masuk. Bila bertemu dengan orang tua teman, berbicaralah dengan baik. Jangan berteriak saat berbicara. Mintalah izin sebelum melakukan sesuatu. Ucapkan kata-kata berikut. "Permisi, Bu, saya ingin bertemu." "Bolehkah saya masuk, Pak?" "Bolehkah saya ikut membantu, Pak?" Jadi, ketika kita berkunjung ke rumah teman harus sopan ya, Kak. Ketuk pintu dan ucapkan salam. Kemudian bicaranya dengan sopan, dengan bahasa yang baik. Tidak boleh berteriak, harus lemah lembut dan meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Nah, jika kita mendapatkan izin dari orang lain, maka harus ucapkan terima kasih ya, Kak.
Namun, jika kita tidak mendapatkan izin, maka tidak boleh memaksa ya, Kak. Selanjutnya, mari kita menyanyi lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nah, Kakak buka halaman 44 ya. Tirukan gerakan tersebut. Ayo berkreasi. Menanam jagung adalah pengalaman yang berkesan bagi Ino. Ino teringat pelajaran menari di sekolah. Menari menanam jagung dengan iringan lagu. Siap? Mari kita bernyanyi. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Baik, selanjutnya pembelajaran 2 halaman 48 sampai 49. Ayo menyimak. Saat di teras rumah, Ino, Raka, dan Yoga bercakap-cakap. Mereka membicarakan pelajaran di sekolah kemarin. Mari kita ikut menyimaknya bersama. Sifat benda padat. Benda-benda di samping adalah benda padat. Coba sebutkan benda apa sajakah itu? Benda apa saja ya, Kak? Benda apa sajakah itu? Ada baju. Betul. Baju termasuk benda padat. Selanjutnya ada benda buku. Betul, buku juga termasuk benda padat. Selanjutnya ada sepatu. Betul. Sepatu termasuk benda padat. Apa sifat dari benda padat? Benda padat bersifat tidak berubah bentuknya. Coba perhatikan benda-benda di kelasmu ya. Ada kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Benda itu tidak berubah bentuk. Benda itu tetap bentuknya. Sekarang, kemarin, dan besok bentuknya sama. Kapanpun bentuk benda padat tidak berubah. Kecuali benda padat dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu, seperti semangka yang dipotong, bentuk semangka berubah. Terus ada plastisin, diremas-remas, dibentuk, maka bentuk plastisin pun berubah. Begitu ya, Kak? Selanjutnya, ayo lakukan. Amati gambar benda-benda berikut. Tentukan wujud-wujud benda itu. Ada api, kelereng, gambar apa lagi, Kak? Iya, es krim. Ada gambar apa lagi ya? Daging dan gambar air es atau jus. Mari kita amati dan tentukan wujud-wujud benda itu ya, Kak, dalam sebuah tabel. Beri tanda centang bila benda tersebut benda padat atau bukan benda padat. Ada api. Kira-kira api benda padat atau bukan benda padat ya, Kak? Betul, jawabannya benda bukan benda padat. Selanjutnya kelereng. Kelereng termasuk benda
padat dicentang ya Kak. Es krim termasuk benda bukan benda padat. Selanjutnya nomor 4, daging. Daging termasuk benda padat. Betul, dicentang ya Kak. Selanjutnya air es atau jus termasuk benda. Betul, bukan benda padat. Sudah paham ya Kak? Baik Kakak, selanjutnya pembelajaran 3, halaman 55 sampai 56. Ayo menyimak sifat benda cair. Teh manis merupakan benda cair. Apa saja sifat benda cair? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, sifatnya adalah bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Coba kita buktikan di dalam gelas. Air jika dimasukkan ke dalam gelas akan berbentuk seperti gelas. Dan kita buktikan lagi, air dimasukkan ke dalam botol. Maka air tersebut akan berbentuk seperti botol. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar ya Kak. Sifat air yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Coba perhatikan botol yang pertama. Permukaan air tampak datar. Botol yang kedua, ketika dimiringkan, permukaan air juga tetap datar. Dan botol yang ketiga, ketika botol dimiringkan ke arah lain, air tetap datar. Jadi sifat benda cair yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Nah, sifat air selanjutnya, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Coba tumpahkan air di meja akan mengalir ke tepi. Kemanakah air itu mengalir? Air mengalir ke tepi meja lalu menetes ke lantai. Air menetes dari meja yang lebih tinggi ke lantai yang lebih rendah. Jadi sifat air yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Perhatikan tuh di gambarnya ya, ada air tumpah di atas meja, kemudian air itu jatuh ke lantai. Paham ya Kak? Kesimpulannya, ada 3 sifat benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Dan yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tugas hari ini hanya halaman 42 sampai 43 ya Kak. Nanti dikirim japri ke Bu Guru. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.